Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zanita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Mila. Nah, gimana kabar Zanita nih hari ini? Alhamdulillah baik. Ustazah Mila gimana, Zah? Alhamdulillah baik juga, Zah. Nah, Ana sebelumnya nih, Zah, ucapkan terima kasih sama Zanita ya, udah diluangkan waktunya untuk wawancara Ana hari ini ya, Zah ya. Insya Allah wawancara hari ini sebagai tugas CGP bagi Ana gitu ya, Zah ya. Gimana, Zah? Boleh kita mulai aja wawancara? Boleh Zamila, silakan. Oke, terima kasih ya, Zah. Oke, pertanyaan pertama, Ustazah. Selama ini, bagaimana cara Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral begitu? Gitu ya, Zah ya. Mengidentifikasi kasus-kasus yang dalamnya ada dilema etika ya, Zah ya, bukan moral. Kalau untuk mengidentifikasi ini, tentu dengan adanya kasus itu secara langsung ya, Zaya, ada kasus, kemudian memang kita telaah gitu ya, Zaya. Ini ada ketika membuat keputusan untuk kasus tersebut penyelesaian, tentu kita berharap ada kebaikan di sana. Dan kasus-kasus ini dua atau lebih kasus ya, Zaya, dan ternyata keputusannya kebaikan keduanya ya, menghasilkan kebaikan. Nah, kasus-kasus ini ya kita akan memilih nanti mana yang terbaik di antara itu. Memang intinya mengidentifikasi ini kita telaah kasus tersebut, apakah ada nilai etika di dalamnya. Iya, berarti yang utamanya itu kita telaah dulu kasusnya gitu ya, sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan terbaik ya, saya. Oke, baik, Zah. Nah, selama ini bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustazah gitu kan? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Betul. Ya, ketika ada persoalan yang kita harus membuat kebijakan di sana, dua persoalan atau lebih berarti ya, Zaya, ada kebaikan untuk kebijakan tersebut, kedua atau lebih itu semuanya bernilai baik gitu ya, Zaya. Tapi kita tentu jika memang bisa melaksanakan semuanya itu lebih baik gitu. Namun kadang ada kita di keadaan yang membuat kita harus memilih salah satu gitu ya. Memilih salah satu padahal itu semuanya benar, semuanya baik. Nah, tentu untuk memilih ini kita lihat dulu prioritasnya. Jadi dulu saya pernah belajar dan barangkali bisa dibilang seperti itu. Ada yang kuadran pertama itu prioritas dan mendesak. Ketika memang dia prioritas dan mendesak, kita utamakan yang itu terlebih dahulu. Nah, jika keduanya ternyata prioritas dan mendesak keduanya untuk dijalankan, kita akan lebih pilih yang lebih banyak kebaikannya di situ. Ya, tadi kan sama-sama baik, tapi kita lebih pilih yang mana yang lebih banyak kebaikan di situ. Iya, jadi kalau dia benar sama benar, berarti kita harus melihat yang utama itu prioritas. Iya, Zah. Oke, baiklah, Zah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ustazah lakukan selama ini gitu, Zah, dalam kasus-kasus tersebut? Langkah-langkahnya ya, Zaya. Tentu ada kasus atau persoalan terlebih dahulu. Kemudian mentelaah kasus tersebut, ya, kita telaah bisa secara personal kita sendiri yang menelaah atau kita melibatkan pihak-pihak terkait. Yang namanya lembaga kita butuh orang lain ya, tidak bisa sendiri. Ya, terutama kita libatkan mungkin yang terdekat dulu, wakil-wakil barangkali. Kemudian jika membutuhkan banyak pihak kita bisa libatkan guru ya, beberapa guru atau keseluruhan guru juga boleh. Gitu, kemudian setelah kita mentelaah kasus secara personal atau berkelompok tadi ya, secara bersama-sama, kita kasih alternatif keputusan atau kebijakannya gitu. Kemudian baru kita pilih mana yang prioritas dan mendesak yang untuk kita jalankan. Terkait itu, Zah, apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu gitu, Zah? Misalnya pada dilema etika itu gitu, Zah. Apa saja hal-hal yang efektif gitu ya, keputusannya gitu. Keputusan ketika ada kasus-kasus dilema etika itu. Hal-hal yang efektif ketika ada kasus yang membuat kita dilema ya, Zaya. Ada dua kasus. Memang dilema gitu, Zah. Karena berarti kalau dilema berarti kita harus salah satu memilih. Iya, betul. Yang efektif itu memang kita setelah mentelaah tadi memang menurut saya setelah saya alami ya, itu lebih ke
diskusi bersama, ya, termasuk dengan ya pihak-pihak terkait tadi. Ketika sudah kita diskusikan ya kita ambil suatu keputusan di sana bersama gitu. Kalau sendiri itu terkadang kita pandangan kita hanya satu saja gitu. Ternyata ada dari pihak lain yang punya pandangan-pandangan berbeda. Ternyata itu lebih mendatangkan kebaikan yang banyak. Iya. Oke, baik Zah. Kira-kira hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Ustazah dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus tersebut? Untuk tantangan ini ya tergantung kasusnya sebetulnya, tergantung kasus. Nah, tapi yang lebih menantang itu adalah ketika memang persoalan itu kita hadapkan dengan bersama-sama ya penyelesaiannya. Itu kita harus menerima pendapat orang lain yang barangkali kita di awal kita merasa pendapat kita itu sudah benar gitu ya, dan ketika menerima pendapat yang lain ternyata pandangan itu bisa jadi mengalahkan pendapat kita ya, atau ternyata membuat kita ya kenapa harus pendapat itu yang kita jalankan gitu ya. Jadi tantangannya itu memang menerima pendapat orang lain ya, mengajak diskusi bersama rekan-rekan ya atau pihak-pihak terkait. Itu memang kita butuh melatih diri bagaimana berempati dan juga menerima pendapat orang lain gitu. Itu bagi saya tantangan. Iya, intinya perlu melatih emosi gitu ya saya. Oke, baiklah Ustazah. Kira-kira Ustazah memiliki tata kala atau jadwal tertentu tidak dalam penyelesaian sebuah kasus? Atau apakah Ustazah menyelesaikan kasus itu langsung di tempat, misalkan terjadi di kelas, Ustazah langsung selesaikan di tempat, atau Ustazah butuh waktu atau jadwal untuk menyesuaikannya, atau bentuk atau prosedur lainnya gitu? Itu baik. Kalau untuk hal ini, apakah ada jadwal tertentu ya? Iya. Tergantung kasusnya juga. Ketika kasusnya itu memang bisa kita tindak mendapatkan keputusan langsung di tempat, itu ada juga ya, Nah, biasanya itu kasus-kasus yang barangkali sebetulnya tidak terlalu berat gitu ya, tidak terlalu berat dan mudah diambil keputusannya. Kemudian kalau untuk yang terjauh ini memang saya itu butuh jadwal. Misalnya ada kasus yang kalau kita sendiri memutuskan barangkali tidak tepat nantinya. Jadi butuh teman diskusi yang seperti melibatkan wakil atau pihak-pihak lain ya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tentu kita butuh jadwal, butuh rapat ya, diagendakan dulu, kemudian dibahas bersama, ditelaah bersama persoalannya. Kemudian baru kita ambil keputusan atau kebijakan yang tepat insyaallah kita. Berarti intinya gini ya Zah, kalau untuk pengambilan keputusan itu tergantung situasi. Iya, situasi dan persoalan yang terjadi. Iya, oke, baik Zah. Adakah kira-kira seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah dalam pengambilan keputusan gitu Zah? Sebetulnya ketika di suatu lembaga itu semua warga sekolah itu mempermudah kita untuk menjalankan atau membentuk suatu kebijakan gitu ya. Karena memang yang akan menjalankan itu secara bersama juga. Namun tertumpunya memang ketika suatu lembaga di pimpinannya, begitu ya saya. Jadi intinya semua warga sekolah ya, stakeholder yang ada itu membantu kita untuk membuat keputusan, terutama pihak-pihak yang memang terdekat dengan kepala sekolah. Terdekat di sini bukan subjektif ya saya, secara struktural seperti wakil-wakil, tenaga kependidikan yang barangkali sering membuat suatu kebijakan lah untuk bersama dengan kepala sekolah. Oke, baik Zah. Yang ini pertanyaan terakhir mungkin ini Zah. Dari semua hal yang sudah sampaikan tadi gitu kan Zah, pembelajaran apa yang dapat Ustazah petik dari pengalaman Ustazah mengambil keputusan tentang dilema ini? Pembelajarannya ketika kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu ya, yang ada dilema etika tadi, kita lebih ini ya, peka dengan persoalan ya, sehingga kita lebih sensitif dan karena udah sering barangkali ya, sering ataupun pernah ada persoalan yang harus membuat kita memilih ya suatu keadaan gitu atau kebijakan. Nah, hikmahnya memang kita akan lebih peka ya, sebagai pemimpin, peka dan terhadap persoalan-persoalan. Kemudian hikmahnya yang paling terasa itu melatih kesabaran dan ketelitian kita terhadap suatu persoalan. Kesabaran di sini sebetulnya
karena kita harus mengumpulkan beberapa orang ya, tidak hanya sendiri gitu. Jadi memang di situ kita bagaimana menjadi pribadi yang sabar dan mau berempati ya, menerima pendapat orang lain gitu ya. Itu bagi saya itu suatu pembelajaran yang berarti. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali rasanya gitu ya Zah ya. Mungkin Ustazah sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin tertinggi gitu kan Zah, ya harus perlu kebijakan gitu kan Zah. Nah, Ana di sini mungkin banyak belajar juga dari Ustazah gitu kan. Mana tahu nanti Ana juga sebagai pemimpin gitu kan. Nah, dari hal-hal tadi tuh benar-benar banyak hal yang harus Ana pelajari lagi dari Ustazah gitu kan. Karena banyak hal yang bisa saya contoh ke depannya gitu. Oke, baiklah Ustazah, mungkin itu aja untuk pertemuan kita kali ini Ustazah. Ana ucapkan terima kasih ya Zah sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Ustazah. Terima kasih ya Zah. Assalamualaikum Zah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani aktivitas selanjutnya ya Zah. Iya, Ustazah juga semoga lancar pendidikan JDT. Iya, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Zah. Bersama Ustazah. Oke, assalamualaikum Ustazah Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Zamila. Nah, apa kabarnya nih Ustazah Dwi hari ini? Alhamdulillah sehat. Zamila gimana? Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Tambah cantik aja. Oh, sama-sama, sama Za. Masih di Mutiara Hati? Masih. Masih. Ya. Oke. Oke, gini Zah, hari ini Ana sebagai seorang CGP ada tugas gitu Zah. Oke. Kami mau mewawancarai kepala sekolah gitu. Oke. Sebagai pemimpin sekolah gitu ya Zah Oke. ya. Oke, Za. Oke, terima kasih waktunya ya Zah. Oke, sama-sama, Za. Oke, baik kita mulai aja wawancaranya ya. Oke, siap-siap. Oke, yang pertama, selama ini bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Pertanyaannya lumayan ya. Jadi apa sih kita di sekolah ini kan namanya sekolah ya, saya ada anak, ada orang tua, ada guru, ada juga pihak luar gitu kan. Kita tentunya dibilang penuh masalah tidak, tapi kita menghadapi beberapa kondisi yang memang dihadapkan pada beberapa permasalahan. Karena permasalahan yang kita hadapi itu ada permasalahan yang kalau kita lihat dari segi hukumnya, aspek legalnya mungkin itu masalahnya benar gitu. Jadi ketika dia benar sama benar itu permasalahan, nah itu paling sulit bagi kami di sekolah untuk memutuskan mana permasalahan yang akan kami putuskan untuk dilakukan, mana yang tidak dilakukan gitu. Nah itu dilema lah bagi kami di sekolah kan. Ini baiknya gimana ya Pak? Ini kita putuskan seperti apa gitu kan. Jadi ketika dia benar dan benar itu ini. Tapi kadang-kadang kita juga dihadapkan nih masalah kayaknya masalah ini secara aspek hukumnya itu salah gitu kan. Jadi kita maunya gimana gitu? Apakah karena godaan-godaan gitu maaf ya, kadang kan nggak apa-apa lah dirempet sedikit apa gimana misalnya kan, tapi itu juga tidak bisa kita lakukan. Nah ketika kita dihadapkan bujukan-bujukan moral untuk melakukan sesuatu yang salah itu kan harus kita pilih ya gitu. Dan mungkin untuk bujukan moral ini mungkin relatif lebih gampang bagi kita untuk memutuskan oke, itu nggak usah dilakukan gitu. Tapi ketika dua permasalahan itu ini benar nih, ini benar nih, tentu kita harus memutusin. Nah itu yang susah, dilemanya dibilang susah itu yang tantangannya berat banget ketika memutusin. Berarti intinya gini ya Zah ya, kalau benar sama benar itu dilema jadinya. Iya. Gitu. Nah kalau benar sama tidak benar itu atau benar salah itu kan ada aspek hukum ya. Iya. Itu mungkin lebih mudah kita mengambil keputusan. Iya. Ya. Bujukan moral itu masih bisa, insya Allah masih bisa lah untuk bujukan moral kita. Oke, ini benar, yang salah kita tinggalin. Iya benar. Nah selanjutnya, bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustazah, terutama untuk kasus-kasus yang seperti tadi gitu Zah. Ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Oke. Nah, itu ya. Jadi ketika dia sama-sama benar gitu kan, kita pertama sebelum tahu itu kan, ini kasusnya ini benar sama benar atau benar sama salah gitu kan. Pertama kita cari faktanya dulu ya saya. Kita identifikasi dulu siapa yang terlibatnya, permasalahannya apa, kondisinya seperti apa gitu. Ketika itu sama-sama benar, kita lihat dulu nih bagaimana
hasilnya nanti gitu. Jadi kita lihat permasalahan itu dulu, apakah ini benar sama benar atau tidak. Kemudian kita cari fakta-faktanya deh, kita telusuri dulu. Kita nggak bisa ngambil keputusan jika kita belum punya data seperti apa permasalahannya gitu. Setelah ada permasalahannya seperti apa, baru kita ngambil keputusan. Iya. Berarti untuk memutuskannya gitu kan, berarti harus diidentifikasi lah dulu. Iya, Identifikasi dulu. Oke, baik, Zah. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ustazah lakukan untuk menyelesaikan masalah ini gitu, Zah? Untuk menyelesaikan masalah ini biasanya saya memang melibatkan beberapa pihak ya. Iya. Saya melakukan konfirmasi kepada pihak yang terkait dengan permasalahannya, baik itu orang tua, siswa, guru, atau siapa sih yang terlibat dalam permasalahan itu gitu. Jadi kita memang mengkonfirmasi dulu kebenarannya gitu kan. Kita lakukan langkah-langkah, kemudian kita minta pertimbangan dari berbagai pihak, kita mencari kebenarannya, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah itu permasalahannya yang benar ini, hasilnya yang kita harapkan seperti apa, permasalahan seperti apa, langkah yang mereka tuju seperti apa gitu. Terus ya kita melihat juga kepedulian kita terhadap pihak-pihak yang terkait. Jika masalah kemanusiaan, kita ada melihat ya, kadang untuk sisi kemanusiaan itu tidak bisa kita langsung putuskan sesuai dengan aturan-aturan berlaku saklek begitu saja. Kita harus punya pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan juga gitu untuk hal-hal yang menyangkut kemanusiaan. Nah, itu agak lebih rumit lagi di situ. Berarti ya, intinya tergantung sama fakta-fakta yang terjadi, sama situasinya gitu ya. Nah, apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika gitu, Zah? Untuk dilema etika itu efektifnya, Zah, memang kalau saya melihat kepada hasil ya saya. Jadi tujuan kita terhadap sesuatu itu hasilnya seperti apa yang kita harapkan. Jika hasil yang kita harapkan itu terjadi dua kebenaran, ini kebenaran yang pertama itu dia hasilnya itu berbeda dengan yang kita harapkan. Kebenaran yang kedua itu sesuai dengan hasil, berarti kita ambil kebenaran yang kedua. Kemudian juga kita lihat juga faktor yang mendukungnya, kepedulian terhadap adakah masalah kemanusiaan yang terlibat dalam kebenaran tersebut atau hanya itu saja gitu, berarti kita udah ambil keputusan di sana. Jadi kita mau melihat kepada, kalau saya mungkin melihat kepada hasil sih gitu, yang kita harapkan dari ini benar, tapi kita hasil yang kita inginkan sesuai dengan visi misi sekolah kita itu seperti apa, mungkin yang kita ambil. Berarti walaupun kedua-duanya itu kasusnya benar dan benar gitu ya, Zahnya, ya sesuai nggak nih gitu kan, ini nggak sesuai kah gitu. Berarti harus ada prioritas dan hasilnya gimana, mana yang paling terbaik. Iya. Oke, baik Ustazah. Nah, kira-kira yang menjadi tantangan nih bagi Ustazah dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema ini apa gitu, Zah? Karena kasus dilema ini nih setiap orang punya sudut pandang yang benar kan, Zah. Teman punya sudut pandang yang benar, ketika kita libatkan orang tua punya sudut pandang yang benar. Yang sulitnya adalah ketika kita bersama-sama dengan pihak yang terkait permasalahan tersebut, kita memutuskan kesamaan untuk mengambil yang benar yang mana, kita sepakati itu keputusan kita ambil yang A, berarti ada satu yang mengalah gitu kan. Itu susah saja. Jadi untuk membuat semua pihak itu punya persepsi yang sama, menyepakati hal yang sama. Nah, itu susahnya di situ. Jadi kadang tentu benar dan benar kita melibatkan dua pihak tadi. Yang satu oke lah saya diterima, satu nggak diterima nih gitu. Tapi yang satu yang tidak diterima ini, misalnya usulannya atau faktanya, dia harus legowo juga menerima hasil itu. Nah, itu sulitnya di situ. Karena ini kasusnya benar dan benar ya. Berarti salah satu tuh, berarti kalau ini udah diputuskan, dan putusan itu kan tidak diputuskan begitu saja, dan banyak kebijakan di sana gitu ya. Dan bagaimana yang tidak diterima tadi itu tetap mau melaksanakannya juga. Nah, itu susah tuh. Misalnya ada guru nih, Zah. Saya punya guru kan banyak, jadi ustazahnya pinginnya begini nih konsepnya, sampai 5 aja. Ustazah yang kelompok B pinginnya begini. Akhirnya harus bagaimana sih mutusin supaya kita ambil yang paling efektif antara itu, kita bedah nih mana untung, mana yang tidak, segala macam kan. Kemudian ketemu ternyata usulan kelompok A, nah bagaimana kelompok B kita aja tetap bisa melaksanakan itu gitu misalnya. Nah, itu seperti di prosesnya ya, di proses. Berarti hasilnya akan insya Allah yang terbaik. Iya.
Oke, Masya Allah, baiklah Ustazah. Nah, untuk kira-kira nih Zah, kan ada kasus-kasus ini, untuk menyelesaikannya itu apakah Ustazah membutuhkan jadwal tertentu atau Ustazah langsung menyelesaikan di tempat, nah atau memiliki jadwal-jadwal dalam penyelesaiannya, bahkan bentuk atau prosedur gitu Zah? Jadi kalau untuk masalah dilema etika ini tergantung permasalahannya. Iya. Jadi kalau permasalahannya itu permasalahan teknis yang harus segera diselesaikan, berarti harus diselesaikan di tempat, gitu kan. Apalagi simpel misalnya, permasalahannya tidak melibatkan banyak orang dan efek terhadap masalah itu juga tidak besar terhadap semua orang, gitu kan. Terhadap kebijakan sekolah itu tidak besar, itu langsung diputuskan. Ketika itu punya efek terhadap kebijakan sekolah, tidak sesuai dengan visi dan misi yang lain-lain, berarti saya harus mencari dulu argumen-argumen atau fakta-fakta, data-data. Kemudian juga mengajak kerjasama mungkin dari pihak-pihak yang terkait, misalnya kayak yayasan, guru dan teman-teman yang lain gitu untuk ini. Jadi cari faktanya dulu, dibantu dulu dari berbagai pihak sehingga saya dapatkan keputusan yang tepat untuk keputusan yang komplit itu. Oke, baik Zah, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah, sekarang nih Zah, untuk menyelesaikan masalah tersebut tuh, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ustazah gitu kan? Atau ada orang tertentu yang membantu Ustazah dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus itu gitu Zah? Kalau saya nyampaikannya sebenarnya bukan seseorang, tetapi tim. Kalau di Indonesia biasanya tim. Jadi tim yang sering koordinasi itu pertama adalah Waka. Jadi Waka itu memang berperan sangat penting dan sangat dibutuhkan sebagai seorang pimpinan ya untuk membantu memberikan input, masukan, logika gitu, kemudian fakta-fakta, informasi yang lebih lengkap terhadap suatu permasalahan sehingga bisa memutuskan dengan tepat. Juga di situ adalah pimpinan, karena kita sekolah Islam ya, kemudian yayasan kita juga punya pimpinan lagi yang di yayasan yang nanti kita bisa berkoordinasi sehingga ketika kita mengambil keputusan kita disupport baik oleh yayasan, baik oleh dari guru-guru, waka, dari bawah disupport, dari atas disupport sehingga kita lempeng nih untuk ngerjainnya gitu. Berarti kolaborasi tim. Iya betul. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali nih ya Zah dalam menyelesaikan masalah gitu kan. Karena walaupun sebagai seorang pemimpin, tapi tidak diselesaikan sendiri dengan dengan semaunya gitu ya, tapi tetap membawa ada pimpinan di atasnya, ada bawahan gitu kan. Nah, disebut juga dengan tim begitu ya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Ini dari penghujung wawancara kita nih saya. Nah, dari semua hal yang Ustazah sampaikan tadi, kira-kira Niza, pembelajaran apa yang dapat Ustazah petik dari pengalaman Ustazah mengambil keputusan terhadap dilema etika ini? Pembelajaran yang saya dapat ya saya, kalau kita punya permasalahan dilema etika, apalagi yang complicated banget, kita nggak bisa nih ngerjainnya sendiri. Kita butuh tim, kita butuh partner, kita butuh teman-teman pendukung, baik itu dari atasan, bawahan, karena sebagai sebuah lembaga kita memang kerjasama ya. Karena kalau sendiri mungkin bisa kan, kalau nyetir bisa sendiri kan, supir gitu kan. Cuman kalau udah lembaga itu kita bawa anak nih, ada orang tua nih, kita membawa nama besar nih ya dari lembaga kita, sehingga kita butuhnya adalah kolaborasi yang kolaborasi yang dikatakan ideal, mungkin lebih kolaborasi yang harmonis ya antara kita antara kita, anak, orang tua gitu kan, kemudian pihak sekolah, lembaga kita. Jadi saya merasa bahwa dengan dilema etika ini bisa saja diselesaikan asalkan kita punya tim dan kerjasama yang baik, membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling. Karena kita juga satu visi misi. Iya betul, betul sekali. Oke, Masya Allah sekali, luar biasa sekali ya Zah ya. Anak selama berdiskusi dengan Ustazah gitu kan, banyak hal yang saya pelajari tentang kebijakan yang Ustazah utarakan gitu kan. Mudah-mudahan nanti seandainya saya diberi kesempatan juga sebagai pemimpin gitu kan, saya juga mampu menerapkan kebijakan-kebijakan ini gitu. Insya Allah sukses lah, Insya Allah. Nanti sukses CGP-nya, semoga lancar nanti ke depannya untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan CGP. Iya, terima kasih banyak ya Ustazah sama-sama atas waktu yang diberikan. Semoga sukses juga untuk selanjutnya gitu ya. Oke, selamat beraktivitas lagi Ustazah. Assalamualaikum Zah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.